Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, sahabat Galilea Community of Christ. Sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau datang menyembah Tuhan Yesus. Pada hari ini, kitalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan, sorak-sorai, sukacita buat Tuhan. Sama-sama kita bertepuk tangan, haleluya. Sebab Tuhan memberikan kuasa buat setiap kita dan menjadikan kita lebih dari para pemenang. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala kita, angkat suara kita dengan sukacita. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yo, sama-sama dengan iman katakan, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Here we go. Haleluya. Dibakar pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang, kasih tepuk tangan sorak-sorai yang paling mulia buat Tuhan. Haleluya. Ayo sama-sama lebih semangat lagi, kita akan suara kita memuji Tuhan. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama, haleluya. Dibakar pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama haleluya, haleluya. Bertepuk tangan di atas kepala kita. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Angkat suara kita, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih semangat lagi, katakan haleluya. Dibakarlah pancinya Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Tunjuk kanan kiri, katakan, kamu lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kasih tepuk tangan buat sorangan, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Sebab itu dengan segenap hati kami datang menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu memulihkan, memberkati, bahkan memberikan kemenangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati
berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Dengan satu hati kita sama-sama katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dan sepati kami datang menyembah Kau Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sama-sama sembah Tuhan, katakan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sama-sama kita sembah Dia. Oh, segala pujian bagi-Mu, segala sembah kami bagi-Mu, Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau yang setia, Kau kekuatan, Kau keselamatan kami, Tuhan. Sebab itu kami menyembah-Mu, kami memuji-muji-Mu. Kau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, kami sembah, oh Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita angkat tangan kita dua-dua sembah Dia. Haleluya. Oh, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di
hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus ku banyak, lebih sungguh lagi segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Oh Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus ku banyak memuji, menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus ku banyak memujimu, menyembahmu. Yesus ku menyembahmu. Shalom Bapak Ibu, mari kita siapkan diri untuk kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siapkan diri untuk kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Kiranya Roh Kudus mau memberikan pengertian akan firman itu di dalam hati kami, sebab kami percaya firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita membaca di dalam Lukas pasal 21 pada ayat 34 sampai dengan 36. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat Supaya Berjaga-jaga. Ayat 34, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk di bumi ini. Ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, saudara, kita sudah membaca firman Tuhan tadi di dalam Lukas 21 ayat 34 sampai dengan ayat 36. Nah, saudara, banyak orang Kristen berurusan dengan Tuhan hanya karena demi pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti dibebaskan dari kesulitan hidup, apalagi masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini Tuhan hanya menjadi alat atau sarana dan bukan lagi menjadi tujuan hidupnya. Saudara, jika kita menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup ini, seharusnya kitalah yang harus memberi diri sebagai alat dan sarana bagi Tuhan untuk menggenapi seluruh rencana dan kehendaknya. Amin. Tuhan bukan menjadi alat atau sarana bagi kita untuk memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi Tuhan kita jadikan sebagai tujuan hidup ini. Amin. Maka kitalah yang harus memberi diri sebagai alat dan sarana bagi Tuhan untuk menggenapi seluruh rencana dan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, dalam kehidupan jemaat pada abad pertama juga telah terjadi penyimpangan. Seperti yang Rasul Paulus katakan
ya di dalam Filipi pasal 3 ayat 19, Tuhan mereka adalah perut mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara-perkara duniawi. Nah saudara, banyak orang Kristen yang belum mampu keluar dari konsep hidup manusia pada umumnya. Hidup untuk nafkah, hidup untuk daging dan fisik. Nah kalau saudara membaca di dalam Mazmur 73, di sana dapat kita temukan kenyataan bahwa orang-orang fasik memiliki keberadaan hidup yang lebih baik. Tetapi sebaliknya orang-orang benar itu menderita. Fasik artinya tidak takut Tuhan dan tidak peduli hukum Tuhan. Oleh sebab itu, kalau orang percaya dalam keadaan yang serba baik dan nyaman dan tanpa masalah hidup, maka ia harus waspada. Apa saudara? Waspada. Sebab iblis akan memanfaatkan kondisi nyaman tersebut sebagai jebakan untuk kita lebih mengasihi sesuatu yang lain melebihi daripada mengasihi Tuhan. Ternyata saudara, di akhir zaman iblis mengupayakan dan memanfaatkan kenyamanan hidup manusia di bumi ini agar manusia dapat melupakan Tuhan. Inilah jerat bagi hidup manusia yang hidup di akhir zaman ini. Keindahan dunia dengan segala kesenangannya ini akan membuat hidup manusia menjadi nyaman. Senyaman-nyamannya sampai mereka melupakan Tuhan dan rencananya. Iblis menawarkan keindahan dunia ini kepada Yesus. Ya kan? Ketika Yesus dicobai ya. Tetapi Tuhan Yesus dengan tegas menolaknya. Kalau kita baca di dalam Lukas pasal 4, mulai dari ayat 5, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ayat 6, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Ayat 7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bujukan iblis dengan menjanjikan keadaan nyaman untuk menikmati dunia hari ini tanpa Allah adalah pencobaan yang sangat berbahaya. Kenyamanan hidup juga bisa membuat seseorang tidak memerlukan siapa-siapa, bahkan Allah sendiri sudah tidak dibutuhkan. Kenyamanan hidup yang menciptakan suasana jiwa di mana seseorang tidak merasa membutuhkan Allah adalah keadaan gawat yang harus dengan cepat segera kita sadari. Amin. Saudara, hasrat cinta akan dunia ini adalah hasrat pemberontakan terhadap Allah. Kecintaan kita terhadap dunia ini adalah hasrat pemberontakan terhadap Allah. Terkait dengan hal ini, Tuhan Yesus memperingatkan agar orang percaya menjaga diri dari hal tersebut. Kita lihat di Lukas pasal 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara, kecintaan dunia inilah yang sama artinya dengan tipu daya kekayaan yang telah menjerat banyak orang. Oleh sebab itu, terkait dengan dunia ini sama dengan menyembah iblis. Ketika hati kita melekat kepada dunia ini, hati kita terikat kepada dunia ini, itu sama artinya dengan kita menyembah iblis. Artinya dunia sudah menjadi berhala, menggeser posisi Tuhan di dalam hati kita.
Karena itu saudara, dalam Lukas pasal 4 pada ayat 5 dan sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan begini. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, perhatikan, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Saudara, kalau kita terpikat pada dunia ini, kecintaan kita akan dunia ini, maka itu sudah menjadi berhala. Yakobus menasihatkan kita bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, kenyamanan hidup yang berfokus untuk kepuasan diri membuat seseorang tidak melayani Tuhan secara benar, tetapi melayani diri sendiri. Inilah ciri dari orang yang sedang terjerat oleh tipu daya kekayaan atau kenyamanan hidup, sehingga tidak mencintai sesamanya dan tidak mengupayakan keselamatan jiwa bagi orang lain. Ya, dia abaikan keselamatan jiwa orang lain. Emang gue pikirin. Seperti yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus dalam Markus pasal 10 pada ayat 21. Markus pasal 10 pada ayat 21 dikatakan begini. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Ini orang kaya nih ya. Ya, orang kaya yang sukar masuk dalam kerajaan surga. Ya kan? Di ayat 22, mendengar perkataan itu, ia orang kaya ini, anak muda yang kaya ini menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih. Sebab apa? Hartanya banyak. Nah saudara, ini orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ini berbicara mengenai orang yang tidak mau melepaskan miliknya untuk orang lain yang merupakan kehendak Allah. Ini bukan berarti seseorang harus selalu memberi sebagian uang untuk orang miskin atau kegiatan gereja semata-mata. Namun yang penting di sini adalah apakah seseorang mau seperti anggur yang tercurah atau roti yang terpecah bagi keselamatan orang lain atau tidak. Kalau hanya membagi uang atau harta untuk orang lain, saudara, saya pikir banyak manusia juga bisa melakukannya. Bahkan orang di luar sana yang tidak Kristen itu jauh lebih besar dia keluarkan untuk bersedekah dibandingkan dengan orang Kristen selalu kalah. Ya kan? Tetapi membagi segenap hidup untuk orang lain dengan kasih yang murni, itulah yang sulit. Alkitab berkata, sekalipun seorang memberikan seluruh hartanya, tetapi tanpa apa? Kasih, itu adalah sia-sia. Amin. Orang yang terkena tipu daya kecintaan dunia tidak akan memiliki kasih kepada Bapa dan kepada sesamanya. Betapa sulitnya meyakinkan kepada orang bahwa hidup di luar Tuhan itu tidak akan membawa mereka kepada kebahagiaan hidup yang sejati. Nah, jika tipu daya kenyamanan hidup sudah mengakar kuat di dalam hidup seseorang, maka hal ini bisa membuat seseorang tidak lagi mempedulikan Tuhan, tetapi mereka bisa merasa bahagia tanpa Tuhan. Mereka merasa bahwa di dalam dunia ini hidup mereka dapat dibuat berbunga-bunga seindah-indahnya dengan fasilitas kesenangan yang disediakan oleh dunia ini. Karena hal ini, saudara, banyak orang
mengikuti cara hidup mereka dan kemudian bergabung dengan kelompok ini. Oleh sebab itu, kebanyakan manusia berpikir demikian dan mereka makin merasa mantap di jalan tersebut. Demikianlah semakin banyak orang yang menjadi anggota kerajaan kuasa kegelapan, termasuk sejumlah orang Kristen yang tidak terhitung ya, tetapi mereka tidak menyadarinya. Masih ada banyak orang Kristen yang cinta akan uang, banyak orang Kristen yang tidak bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Saudara, kuasa kegelapan yang juga berupaya menawarkan kenyamanan hidup di dalam dunia ini akan membuat hidup manusia menjadi nyaman untuk sementara waktu. Senyaman-nyamannya sampai mereka tidak mengharapkan dunia lain, yaitu kerajaan Bapa yang ada di surga. Tuhan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Tetapi tidak banyak orang yang merindukan rumah Bapa, sebab mereka telah menjadikan dunia sebagai firdausnya. Saudara, rumah Bapa menjadi tidak menarik karena manusia lebih tertarik tinggal di rumah yang lain, yaitu rumah buatan tangan iblis lewat tawaran kenyamanan hidup untuk kepuasan diri yang dirasa lebih nyaman. Inilah keinginan dan harapan manusia pada umumnya, memiliki sebuah surga di bumi ini tanpa memikirkan dunia lain yang telah Tuhan Yesus persiapkan bagi orang-orang kudusnya. Dalam isi doa-doanya yang sering kita dengar adalah, seringkali seseorang mengharapkan Tuhan mau mengerti dan menyediakan fasilitas kenyamanan hidup baginya selama ia hidup di bumi ini. Padahal Tuhan sudah memberi pernyataan yang sangat jelas di dalam Yohanes 15 ayat 19 dikatakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara, perhatikan, dalam ayat ini Tuhan hendak menunjukkan bahwa bumi ini adalah tempat persinggahan sementara orang percaya, dan bukan tujuan untuk menggumuli kenyamanan hidupnya di bumi ini. Betul? Setuju? Saudara, di bumi adalah tempat perjuangan untuk hidup mengabdi kepada Tuhan sepenuhnya. Amin. Membuktikan bahwa kita taat, memberi hidup di dalam pemerintahannya, serta setia mengambil bagian di dalam penderitaan, memikul salib, melaksanakan seluruh kehendaknya atas hidup setiap kita. Berangkat dari hal ini, kita semakin mengerti arti seruan oleh Tuhan Yesus tentang kumpulkanlah harta di surga, bukan yang di bumi. Sebab di mana ada hartamu, di situ apa? Hatimu berada. Jadi saudaraku yang kekasih, saya tegaskan, kenyamanan itu sebetulnya adalah jebakan. Jebakan Batman, ya kan? Saudara, tentu kita semua cari hidup nyaman. Coba saudara lihat, dunia menawarkan kenyamanan. Ya, tempat fasilitas shopping yang nyaman, ya kan? Restoran yang nyaman, ya kan? Kemudian tempat rekreasi yang nyaman, komplek perumahan yang nyaman, ya kan? Saudara, kalau bicara tentang kenyamanan, pasti banyak orang mencari itu. Iblis menawarkan kenyamanan kepada kita. Nah, karena itu kalau kita hidup nyaman, perlu kita pertanyakan, saudara, apakah ini jebakan? Saudara, sebetulnya kita harus menyadari hal ini. Silakan saudara mau tinggal di komplek yang nyaman, pergi ke mall yang nyaman, ya kan? Tempat shopping yang nyaman. Tetapi saudara, ini yang harus kita miliki, kesadaran bahwa tujuan hidup ini adalah Tuhan. Amin. Artinya, seluruh apa yang kita lakukan dalam rangka memuliakan Tuhan. Amin. Dan kalau Tuhan izinkan
hal-hal yang tidak nyaman terjadi dalam hidup kita, jangan bersungut-sungut. Kalau Tuhan izinkan hal-hal yang tidak nyaman terjadi dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, dalam usaha kita, saudara bersyukur. Bisa jadi Tuhan sedang menguji kita. Menguji bukan mencobai, ya, menguji. Karena biasanya ujian itu, ya kalau kita lulus ujian, ada kenaikan level, ya kan? Nah saudara, maka itu mari harus menyadari bahwa tujuan hidup kita adalah Tuhan. Amin. Jadi tujuan hidup kita adalah Tuhan. Tuhan sebagai tujuan hidup. Dan saudaraku yang kekasih, kita ini harus memberi diri sebagai alat dan sarana bagi Tuhan untuk menggenapi seluruh rencana dan kehendaknya. Ini harus perlu kita sadari. Kalau kita sudah menyadari hal ini, maka saya percaya kita yang memiliki Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Amin. Mari saudaraku yang kekasih, kita mulai belajar untuk memberi diri sebagai alat dan sarana bagi Tuhan. Doa-doa kita bukan melulu permohonan, tetapi doa-doa kita mengucap syukur dan tentunya kita memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu, mengingatkan kami bahwa kenyamanan adalah jebakan iblis untuk menyeret kami jauh dari Tuhan dan tidak bergantung lagi sepenuhnya kepada Tuhan. Hati kami menjadi terikat, terpikat kepada dunia, bukan lagi kepada Tuhan dan firman-Mu. Biarlah kami semakin sadar bahwa perjalanan hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Dan karena itu dalam menjalani kehidupan ini kami akan selalu mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya tidak ada perkara yang sukar, tidak ada perkara yang mustahil untuk kami yang selalu bergantung kepadamu. Sebab janji-Mu, Engkau akan memberkati mereka yang mengandalkan Engkau. Terima kasih, sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu. Namun sebelumnya kami akan memberikan persembahan untuk operasional maupun juga untuk banyak hal yang diprogramkan oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, Galilea Community of Christ. Setiap pemberian dalam bentuk persembahan Tuhan perhatikan. Setiap rupiah Tuhan kembalikan. Mereka yang memberi tidak kekurangan, mereka yang memberi tidak miskin, mereka yang memberi akan selalu hidup berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sambil memberi, kami mempersiapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terpujilah Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Baiklah saudara, tiba saatnya kita akan sama-sama memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini. Saudara bisa memberikan persembahan saudara dengan mentransferkan di nomor-nomor yang telah tertera di layar saudara. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dan
menebus dosaku, kekudusanku melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang saudara berikan. Saudara, setiap benih yang saudara tabur, kami doa Tuhan kembalikan 100 kali ganda. Amin. Kita akan menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan, tubuh darahnya. 1 Korintus pasal 11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sejemput kita semua berdiri, mari kita ambil hosti atau roti yang saudara sudah siapkan. Hosti ini dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Katakan apa yang saya katakan ya, kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam tertombak agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit, penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku, sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih mujizat, aku disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Satu Korintus 11 ayat 25, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita ambil anggur atau sirup yang ada di rumahmu, diangkat dengan kedua tangan kita di atas kepala kita. Inilah anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Mari kita katakan bersama-sama, di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, menyucikan, menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan. Hari ini kami meraih janji Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Saudara masih tetap berdiri, kita berdoa, kita mengucap syukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami.
Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih, hari ini kami percaya bahwa kami akan selalu hidup berkemenangan, lebih daripada pemenang. Karena kami sudah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kau ada di pihak kami, maka siapa yang bisa melawan kami? Tantangan, masalah, kesulitan boleh hadir, tetapi kami akan selalu hidup berkemenangan. Lebih daripada pemenang, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan yang kami alami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa untuk setiap mereka yang bersama dengan hamba dalam ibadah online ini. Tuhan berkati mereka, jawab doa-doa mereka, Tuhan kenal setiap mereka, dan Tuhan pelihara mereka senantiasa secara sempurna, terhindar dari segala yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah bersama dalam ibadah raya Galilea Community of Christ secara online. Terima kasih untuk tubuh darah-Mu, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya sebab Engkau ada di dalam kami. Engkau yang bertanggung jawab atas kehidupan kami. Kami diingatkan bahwa kami harus berjaga dan berdoa, dan kami harus mewaspadai kenyamanan yang ditawarkan oleh dunia. Kami harus sadar bahwa tujuan hidup kami adalah Tuhan, dan kami mau memberi diri kami sebagai alat atau sarana demi penuhi segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Pakai kami sebagai alat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa untuk bangsa kami, pemerintah di mana kami tinggal, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, hamba doa untuk setiap mereka yang memberikan persembahan melalui transfer ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan berkati, mereka tidak kekurangan, tidak jatuh miskin, tetapi mereka hidup berkelimpahan. Tuhan berkati rumah tangga mereka, usaha mereka, bisnis, karir mereka. Mereka akan selalu naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara masih tetap berdiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita hari ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis toko daganganmu, studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata, amin. Ibadah telah selesai. Terus setia beribadah. Sampai jumpa pada ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.